Shalom adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Kakak percaya adik-adik yang ada di rumah pasti dalam keadaan yang sehat. Jangan lupa adik-adik, tetap semangat, bersukacita, dan berduka. Pada saat ini, sebelum kita memasuki kelas kita masing-masing, kita mau memulai pembelajaran kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyanyi bagi Tuhan. Kita katakan, Bapa, aku datang padamu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh belajar kembali, dan kami percaya itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memimpin menyertai kami, supaya ketika kami belajar, kami boleh mengerti dan memahami setiap firman Bapa. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan sampai terakhirnya nanti, kiranya Tuhan terus hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Bapak kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita terus bernyanyi bagi Tuhan. Kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Sedia
nyanyikan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Segala ungkapan syukur kami angkat kepadamu pada saat ini Tuhan, atas kasih-Mu dan pertolongan-Mu yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai setiap aktivitas kami, setiap kegiatan kami, bahkan pembelajaran kami pada saat ini ya Bapa. Kami meminta tuntunan Roh Kudus-Mu yang terus hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah apa yang kami pelajari pada saat ini Tuhan, kami boleh tanamkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh jadikan pedoman di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya setiap pembelajaran kami pada saat ini ya Bapa, kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti kalian semua baik-baik saja. Oh iya, mungkin kalian bertanya-tanya ya, siapa ya kakak ini? Nah, perkenalkan, nama saya dari Jokerzega. Saya berasal dari Nias. Saya mahasiswa STT Baptis Bandung. Baik adik-adik, judul pelajaran kita hari ini yaitu Keluargaku Tanggung Jawabku. Nah, adik-adik, saat ini kita belajar tentang keluarga. Wow, di dalam Alkitab kita belajar hari ini tentang keluarga yang sederhana, tetapi luar biasa. Anak ini adalah anak yang hebat, anak yang pintar, anak kebanggaan kedua orang tuanya. Siapakah dia? Penasarannya? Ayo penasaran. Dia adalah Yesus. Yesus Kristus. Yesus pernah menjadi anak kecil, adik-adik semua. Nah, kita akan belajar saat ini yaitu tentang keluarga Yesus Kristus. Nah, untuk itu mari kita membuka Alkitab di dalam Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai yang ke-51. Sekali lagi saya akan bacakan Lukas pasal 2 ayat yang ke-41 sampai yang ke-51. Saya akan bacakan buat kita semua.
Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Pada waktu itu Maria dan Yusuf bersama dengan si kecil yaitu Yesus Kristus pergi ke Yerusalem untuk mengikuti hari Paskah. Karena pada saat itu setiap hari Paskah mereka berkumpul di Yerusalem. Tetapi kalian tahu, ada sesuatu yang terjadi di luar dugaan, di luar pikiran ibunya dan ayahnya. Pada waktu itu, karena banyak orang, akhirnya Yesus hilang dari pengawasan ibunya. Dan pada saat itu ibunya pasti khawatir dan bersama dengan ayahnya. Dan mereka mencari kemana-mana, tapi tidak mendapatkan Yesus. Tapi Maria berpikir bahwa dalam perjalanan pasti dia udah bersama dengan rombongan, bersama dengan teman-temannya. Sesampainya di tempat kediaman mereka, Maria melihat bahwa tidak ada Yesus. Lalu kekhawatiran muncul kembali. Akhirnya Maria dan Yusuf mencari Yesus selama 3 hari. Tahu kalian adik-adik, di manakah Yesus itu? Nah, ketika Maria dan Yusuf kembali ke Yerusalem, mereka melihat, wah, ternyata Yesus berada di dalam gereja. Yesus berada di dalam rumah ibadah. Ngapain dia? Ngapain Yesus di rumah ibadah? Siapa yang tahu? Ayo. Nah, ternyata adik-adik, dia di rumah ibadah itu, ia sedang berbicara, sedang belajar bersama-sama dengan para pendeta. Belajar tentang kebenaran dan banyak soal jawab yang diajukan Yesus dan juga para pendeta itu kepada Yesus. Melihat hal itu, karena jawaban Yesus itu jawaban yang pintar sekali. Ia bisa menjawab semua apa yang ditanya oleh para pendeta itu. Dan mereka tercengang, heran. Wah, umur yang 12 tahun udah jago adik-adik, udah jago, hebat. Akhirnya melihat hal itu, Maria ibunya datang kepadanya dan bersama dengan Yusuf dan mengajak dia untuk pulang. Nah, Yesus pada masa kecilnya ia sangat tekun dan rajin dalam belajar. Ia belajar bukan
bukan di sekolah yang mewah saat ini ya adik-adik semua, bukan di sekolah yang penuh dengan kelengkapan dan segala macam. Tapi Yesus belajar di mana? Yesus belajar di gereja. Yesus belajar di rumah. Jadi dia belajar di gereja dan di rumah. Yesus di sini belajar dengan sungguh-sungguh sehingga dia bertumbuh menjadi anak yang pintar. Nah, di masa kecil Yesus sudah punya tanggung jawab kepada keluarganya, yaitu melakukan tugasnya dengan belajar sungguh-sungguh. Adik-adik, jika kalian rajin belajar dan menjadi anak yang pintar, berarti kalian atau adik-adik adalah anak yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk keluarga kalian. Ayah dan ibu kalian bekerja seharian. Untuk apa? Untuk membiayai kalian untuk sekolah. Untuk biaya kalian untuk sekolah. Ya. Jadi jangan menyia-nyiakan hal itu ya adik-adik yang dikasih Tuhan. Tugas adik-adik adalah belajar dan belajar dengan rajin. Seperti Yesus, ia belajar dengan rajin dan akhirnya ia menjadi orang yang pintar. Jadi apapun pertanyaan dia bisa jawab karena dia udah belajar. Jadi kalau adik-adik belajar dengan rajin dan apapun yang ditanyakan oleh guru pasti kalian bisa jawab. Nah, belajar dengan tekun adalah bukti bahwa adik-adik menghargai usaha orang tua kalian dan setia melakukan kehendak Tuhan. Adik-adik, bila kalian contohnya diajak teman untuk bolos, katakan tidak, itu tidak benar, itu tidak disenangi oleh Tuhan. Jadi katakan kepada teman-teman itu yang suka bolos, jadi katakan tidak, jangan, itu tidak baik ya. Jangan kalian juga ikutan. Nah, seandainya kalian juga adik-adik lihat ada teman kalian nyontek, jangan ikut-ikutan ya, jangan mengikuti juga ya. Katakan jangan, itu dosa, tidak baik. Karena mengapa? Kalau orang tua kalian melihat kalian adik-adik bolos, nyontek, pasti orang tua kalian sedih dan kecewa sekali oleh karena perbuatan kalian. Tetapi kalau kalian pandai, pintar, wah, kalian membanggakan kedua orang tua kalian. Jadi adik-adik, apakah mau melihat mama dan papa kalian menangis, sedih, kecewa ketika kalian melakukan yang tidak baik? Pasti tidak kan? Tetapi kalau kalian melakukan hal yang baik, wah, kalian membuat kebahagiaan kepada orang tua kalian. Tuhan Yesus sendiri menjadi teladan buat kalian semua, buat kita semua adik-adik ya, bahwa ia menjadi pintar bukan karena menyontek, tetapi karena tekun dan rajin untuk belajar. Yes. Siapa yang suka belajar di sini? Ayo tunjuk jari. Pasti kita semua suka belajar kan? Nah, lihat di sekeliling saya, banyak buku. Jadi kalau ada buku, baca dan belajar. Jadi Yesus tekun belajar dan ia mau membahagiakan keluarganya dan juga nama Tuhan dipermuliakan. Kamu adik-adik pasti bisa, pasti pintar jika kalian dengan rajin dan tekun belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, bukan hanya tugas itu tanggung jawab kalian hanya untuk belajar saja, tetapi kalian tugas adik-adik semua juga ada beberapa tugas yang adik-adik lakukan untuk membahagiakan orang tua kalian. Selain belajar, adik-adik
juga punya tanggung jawab untuk keluarga kalian. Nah, tahu apa lagi? Yaitu menyapu halaman, menyapu ruangan kamar kalian, dan juga mengepel dan membuang sampah pada tempatnya, dan merapikan sepatu di rak ketika adik-adik selesai memakai sepatu dan belajar di rumah. Nah, dari gambar yang di atas tadi, mana yang adik-adik sering lakukan di rumah? Silahkan jawab sendiri ya. Iya. Nah, apa manfaat bila kita bertanggung jawab melakukan semua itu? Yang pertama adalah melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, membahagiakan orang tua. Dan yang ketiga, menjadi teladan bagi kakak dan adik, dan juga kepada teman-teman di sekitar kalian. Dan yang terakhir, menjadi anak yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Nah, adik-adik, dari pelajaran kita hari ini bahwa keluargaku tanggung jawabku. Adik-adik, pasti kalian semua mengasihi papa dan mama kalian kan, dan kakak dan adik kalian. Pasti juga papa dan mama kalian mengasihi kalian. Jadi lakukan yang menjadi tanggung jawab pada adik, ya. Lakukan apa yang dapat adik-adik lakukan, yaitu mau membahagiakan kedua orang tua kalian, harus belajar dengan sungguh-sungguh dan mematuhi segala apa yang dikatakan oleh papa dan mama kalian. Itu adalah bentuk tanggung jawab yang kalian lakukan buat keluarga yang kalian kasihi. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini bahwa keluargaku tanggung jawabku. Jadi kalian harus melakukan tanggung jawab kalian, yaitu belajar dan mematuhi segala apa yang dikatakan oleh orang tua, oleh papa dan mama kalian, dan kakak kalian bahkan harus mengikuti. Jadi siap untuk itu? Nah, karena itu lakukan semuanya untuk Tuhan. Oke? Dan saya percaya kalian menjadi anak yang hebat, anak yang pintar, anak yang luar biasa. Siapa yang mau menjadi anak yang pintar? Pasti semuanya pasti mau. Mana ada anak yang tidak mau pintar, ya kan? Mana ada yang anak yang mau membahagiakan orang tua kan? Jadi kalian harus pasti bisa, ya. Harus pasti belajar dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dan pasti kalian menjadi anak yang pintar seperti Yesus. Ya, anak yang pintar, dan semua orang tercengang oleh karena kepintarannya. Demikian juga kalian. Jadi banggakan orang tua kalian dengan belajar sungguh-sungguh dan melakukan semua apa yang diperintahkan oleh orang tua kalian untuk demi kebahagiaan kalian ke depan. Oke? Siap melakukannya? Pasti siap. Tuhan memberkati kalian.